pengupat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dan menjaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, yaitu pembahasan dengan judul Menuju Negeri Abadi yang disampaikan setiap Senin pagi ini, yaitu oleh Al-Ustadz Ali Nur Hafizahullahu Ta'ala dari Kota Medan, dan semoga koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Semoga Allah membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda bagi kru yang sudah membantu terlaksananya acara di kesempatan pagi hari ini. Dan tema yang akan disampaikan di kesempatan pagi hari ini yaitu mayoritas penduduk surga. Dan kepada Anda yang ingin bertanya setelah materi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan Menuju Negeri Abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan-Nar yang ditulis oleh Syekh Fadil Syekh Umar Sulaiman Ashqar hafizahullah. Ikhwa azallahu wa iyyakum, yang lalu telah kita bahas terkait dengan rumah yang sebenarnya jatah untuk penduduk neraka, ya, yang ada di surga itu diberikan kepada penduduk surga. Demikian juga rumah penduduk surga yang ada di neraka akan diberikan kepada penduduk neraka. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di kajian yang lalu. Berikut kita akan bahas lantas siapakah mayoritas penduduk surga. Qala Syekh hafizahullah, aktsaru man yadkhulul jannata ad-du'afa'u alladhina la ya'bahu
annasu lahum. Mayoritas penduduk surga adalah orang-orang lemah yang tidak dianggap oleh kebanyakan manusia. Orang yang tidak dipandang sebelah mata, tidak punya kekuatan, tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, orang-orang yang lemah. Ya, lemah di sini bisa dikarenakan lemah lemah secara finansial. Lemah secara finansial, mereka yang orang-orang fakir yang tidak dihitung oleh kebanyakan orang, dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Atau lemahnya di sini dia masyarakat biasa dan tidak punya jabatan sama sekali. Walakinnahum 'indallahi 'uzama. Tapi sebenarnya di sisi Allah mereka ini orang-orang yang mulia. Orang memandang mereka itu tidak ada apa-apanya. Orang memandang remeh terhadap mereka. Tapi ternyata nilai mereka di sisi Allah itu memiliki nilai yang tinggi, bahkan jauh melewati nilai orang-orang yang sangat dihormati di dunia ini. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai mulia orang yang hebat dunianya. Allah tidak mengkaitkan kemuliaan itu dengan harta duniawi. Allah tidak mengkaitkan kehebatan, kemuliaan itu dengan jabatan yang tinggi. Allah tidak mengkaitkan kemuliaan itu dengan fisik yang seksi. Allah tidak mengkaitkan kemuliaan itu dengan keluarga yang terhormat, tidak ikhwah. Ya, tidak. Rasulullah mengatakan man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Mereka yang dikit amalnya, lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Tidak ada. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, boleh jadi orang yang tak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Boleh jadi orang yang dianggap remeh, tapi sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang mulia itu yaitu terkait dengan ketakwaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Walakinnahum 'indallahi 'uzama. Orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini, orang-orang fakir ini, di sisi Allah pun orang melihatnya remeh, tapi di sisi Allah mereka itu mulia. Kenapa ikhwah? Li ikhbatihim li rabbihim wa tadallulihim lahu wa qiyamihim bihaqqil ubudiyyati lillah. Dikarenakan mereka sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dikarenakan mereka menegakkan hak-hak Allah dalam masalah ubudiyah, penyembahan. Karena memang ikhwah azallahu wa iyyakum, kita nggak bisa pungkiri ketika seorang itu dalam posisi yang jabatannya tinggi, hartawan, ya, tentu cobaannya itu lebih berat sebenarnya. Ya, lebih berat. Demikian juga seorang yang hartawan itu juga lebih berat. Karena sebenarnya dia bisa melakukan apa saja dikarenakan dia punya harta. Ya, dikarenakan dia punya harta. Bahkan bisa saja orang yang hartawan ini sampai lupa pada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan angkuh dan sombongnya. Makanya ikhwah, ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Qarun, ya, mengajak dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesombongannya. Karena itu merupakan anugerah dari Allah, bukan dikarenakan kehebatannya semata. Apa kata si Qarun? Si Qarun mengatakan, sesungguhnya innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapati dikarenakan ilmu yang aku miliki. Aku dapati ini semua karena kelihayan ilmuku. Sombong. Dia menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala marah dan faqasafna bihi wa bidahil ard. Kami tenggelamkan dia dan rumah-rumahnya ke dalam bumi. Makanya ikhwan azallahu wa iyyakum,
Adapun orang yang fuqara, mereka yang lemah, mereka tak berdaya, harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka yang mereka panjatkan itu ikhlas, tulus, berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka lebih taat, ya. Bisa jadi mereka lebih taat. Warawa al-Bukhari wa Muslimun an Harithah bin Wahb. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Harithah bin Wahab, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannati, maukah engkau aku beritahukan tentang penduduk surga? Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Qala kullu dha'ifin mutadha'ifin, yang menjadi penduduk surga adalah mereka yang lemah dan yang dilemahkan oleh orang lain. Mereka yang lemah dan dianggap lemah oleh orang lain. Tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Lau aqsama 'ala Allah la abarruhu, padahal kalau dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Jadi ikhwah azallahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang seperti ini. Ya tentunya mereka yang lemah dan mereka yang mereka yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi fi syarhihi lil hadis, Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam syarah hadisnya, ma'nahu yastad'ifuhun nas, artinya yaitu orang-orang menganggapnya lemah, yahtaqirunah, menganggapnya remeh, wa yatajabbaruna alaihi, dan menganiaya mereka. Terkadang ikhwah, manusia itu karena dilihat dia tidak punya backing, dia dilihat tidak punya jabatan, dilihat tidak punya pengaruh, dia mudah diintimidasi. Terkadang sebagian orang dengan tindak sewenang-wenang mengintimidasi mereka, dengan sewenang-wenang, semena-mena menganiaya mereka. Mereka lupa bahwasanya apapun yang mereka lakukan akan dibalas nanti di hari akhirat. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Jadi di sini mereka yang dianggap remeh, dianggap lemah oleh manusia, sehingga bersikap semena-mena terhadap mereka. Mungkin mereka dirampas hartanya atau hak-hak mereka tidak diberikan. Ya, padahal orang seperti ini ikhwah, nanti di akhirat mereka akan menuntut orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap mereka. Wa yatajabbaruna alaihi li dha'fi halihi fid dunya. Mereka bertindak semena-mena dikarenakan lemahnya kondisi mereka di dunia. Makanya ada satu ucapan, orang seperti ini diibaratkan bagaikan ijuk tak bersaga, lurah tak bebatu. Artinya kalau ijuk itu kan kita tahu seperti rambut ya, tapi agak kasar. Namun di ijuk itu ada seperti lidi, dimana kalau kita paksa kita remas, ya kita akan tertusuk lidi. Beda halnya dengan ijuk. Ijuk nggak akan bisa menusuk, tapi lidinya itu akan menusuk. Sehingga orang tidak semena-mena meremas-remas si ijuk ini karena ada lidinya. Kalau berarti mereka remas akan menusuk tangannya. Itu disebut dengan bagaikan ijuk tak bersaga. Atau lurah tak berbatu. Lurah itu ikhwah tempat yang rendah. Ya. Tempat yang rendah ini kalau tidak ada batunya, orang-orang akan leluasa terjun ke bawah, melompat ke bawah, melompat ke tanah tersebut. Tapi apabila di situ banyak batunya, mereka tidak semena-mena, tidak sembarangan dia terjun. Kenapa? Khawatir akan sakit karena ada batu-batunya. Demikianlah ikhwah. Jadi orang-orang yang dianggap remeh, kemudian diremehkan, kemudian dianiaya, ya ini ibaratnya bagaikan ijuk tak bersaga, lurah tak berbatu. Demikian. Oleh karena itu orang-orang seperti ini yang para diktator, para orang-orang yang sombong yang menindas mereka, naudzubillah min dzalik. Wal muradu anna aghlaba ahlil jannati haula. Maksudnya maksud di sini adalah mayoritas penduduk surga itu adalah mereka. Ya. Mayoritas penduduk surga itu adalah mereka. Ada kemungkinan ikhwah dikarenakan satu,
Dikarenakan mereka sangat ikhlas beribadah kepada Allah. Banyak waktunya untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mohon tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa mereka harapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah persilahkan mereka masuk ke dalam surga. Atau dikarenakan hisabnya itu ringan, ya. Hisabnya ringan. Dia orang fakir, dia sedikit hisabnya. Makanya dia mudah masuk ke surga. Atau boleh jadi orang-orang yang lemah ini ikhwah, karena dia lemah, tidak ada backing di belakangnya orang kuat, maka orang semena-mena menganiaya dia semasa di dunia, sehingga nanti di hari akhirat seperti yang telah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan barang siapa yang pernah menzalimi dirinya semasa di dunia, maka tuntut orang yang menzalimi dia. Tuntut semua orang telah menzalimi dia. Maka tidak ada orang yang paling bahagia pada saat itu kecuali orang yang paling banyak dianiaya semasa di dunia. Di dunia dia bisa menderita, tapi ingat, ikhwah, yang telah menganiayanya itu nanti di akhirat akan Allah hadapkan dengan orang yang yang mereka aniaya. Makanya Allah mengancam orang-orang yang zalim. Fala tahsabanna alladziina zalamu. Janganlah kalian mengira janganlah kalian mengira bahwasanya Allah itu ghafilan amma ya'maludz zalimin. Jangan kalian kira Allah itu tak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah itu sedang menunda. Allah nggak membalaskan kezaliman itu semasa di dunia, tapi Allah menunda. Kemudian liyaumin tashkhasu fihil absar. Nanti pada hari mata terbolak-balik. Maksudnya di hari kiamat nanti Allah baru akan ambil dia. Allah akan kuras pahala-pahalanya jika ada untuk orang-orang yang dia zalimi. Jadi jangan merasa bangga orang-orang yang menzolimi orang lain, sementara orang yang dizolimi itu tidak berdaya, tidak bisa membalas apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dilakukan pada orang yang terzolimi tersebut. Jangan dikira Anda bahagia, enggak. Ketahuilah ikhwah, masalahnya tidak sampai di situ. Masalahnya nanti sampai di hari akhirat. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada kemungkinan 3. Pertama, dikarenakan mereka sangat orang-orang yang memang berikan hak Allah dalam peribadatan. Yang kedua, yaitu dikarenakan orang-orang yang lemah ini memang dia hisabnya sedikit, ya, karena semakin banyak yang dia miliki, maka hisabnya akan semakin banyak, semakin lama. Atau yang ketiga, ada kemungkinan karena dia orang lemah, banyak orang-orang yang menzalimi dia, banyak orang-orang yang menganiaya dia, sehingga dia akan tuntut semua itu di hari akhirat. Yang tadinya bekal dia menghadap Allah itu berupa pahala itu sedikit, tapi karena banyak orang menzalimi dia tarik semua. Dia tarik. Seperti yang mungkin para ikhwah pernah dengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna mal muflisu fi ummati, tahu enggak kalian orang yang dikatakan bangkrut di kalangan umatku? Para sahabat mengatakan qalu al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Yang dikatakan orang bangkrut adalah orang yang tak punya lagi harta benda, ludes. Kata Rasulullah, enggak begitu, ya. Al muflisu fi ummati, yang bangkrut di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyami was sadaqat. Yang dikatakan orang muflis, yang bangkrut, nanti di hari kiamat dia akan membawa sekian banyak pahala salat, sekian banyak pahala puasa, sekian banyak pahala sedekah, luar biasa, banyak, ya. Ya, banyak yang dia bawa. Walakinna qad syatama hadza. Tapi masalahnya dia pernah mencela orang ini. Wa qad daraba hadza, pernah memukul orang ini. Wa akala mala hadza, pernah makan orang ini, makan harta orang ini.
Wasafaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini. Akhirnya fayu'ti hadza min hasanatihi, akhirnya dia bayar itu dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa banyak tadi itu. Dibayarkan dengan kebaikan-kebaikan. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza bin hasanatihi. Akhirnya sebagai tebusan dia harus mengeluarkan sekian banyak kebaikan untuk menebus semua orang-orang yang pernah dia zalimi. Wa in faniyat hasanatuhu, apabila ternyata kebaikannya sudah habis tapi kezalimannya masih banyak, maka diambillah keburukan orang yang dia zalimi, ditimpakan kepada dia. Akhirnya dia pun diseret ke dalam neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini dalam hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirkum bi ahlil jannah?" Mau enggak kalian aku beritahukan tentang penduduk surga? Tentu ya Rasulullah, penduduk surga itu adalah dhaifun mutadhaifin. Mereka yang lemah dan yang dianggap lemah ataupun dianggap remeh, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Wal muradu anna aghlaba ahlil jannati haula. Maksudnya yaitu mayoritas penduduk surga yang mereka orang-orang miskin, orang-orang lemah, ya. Kemudian walaisal muradu al-isti'ab. Tidaklah maksudnya itu semuanya. Karena Rasul katakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk surga? Bala, qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qalu kullu dha'ifin mutadha'ifin. Yaitu semua orang yang lemah dan yang dianggap lemah. Semua orang yang lemah dan yang dianggap remeh, yang dianiaya, yang diremehkan. Namun kalimat ini bukan menunjukkan yaitu semuanya begitu. Enggak. Semua penduduk surga begitu orang-orang lemah. Enggak, ikhwah. Kalau semua penduduk surga itu adalah orang-orang lemah semasa di dunia, berarti penduduk neraka tempatnya, penduduk orang-orang yang kaya tempatnya di neraka dong jadinya. Jadi maksudnya di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bukan semuanya tapi mayoritasnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, wal muradu anna aghlaba ahlil jannati haula, maksudnya yaitu mayoritas penduduk surga itu yang mereka orang-orang lemah. Walaisal muradu al-isti'ab, tidaklah maksudnya yaitu semuanya. Wa fi sahihaini, dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari, wa musnadu Ahmad, dari musnad Imam Ahmad juga tercantum, min an Usamah bin Zaidin, dari Usamah bin Zaid, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumtu ala babil jannah. Kata beliau, aku berdiri di pintu surga. Kemudian ya, di pintu surga maksudnya sambil nengok-nengok ke dalam surga. Fakana amatum man dakhalahal masakin. Ternyata umumnya yang masuk surga itu orang miskin. Umumnya yang masuk surga itu orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilal nar. Adapun ashabul jid, adapun mereka yaitu ashabul jad, yaitu mereka yang orang-orang kaya, mahbusun, mereka sedang tertunda. Mereka sedang terhalangi untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Ya. Artinya ikhwah, orang-orang yang kaya itu sedang tertunda masuk ke surga dikarenakan kekayaannya. Artinya hisab, sedang dihisab. Wa amma ashabul jiddi mahbusun. Adapun orang kaya masih terkendala, masih terhalang untuk masuk ke surga. Hanya saja penduduk neraka, ghairu anna ashaban nari qad amara bihim ilan nar. Hanya saja penduduk neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke neraka. Wa qumtu ala babin nar. Lantas aku pun berdiri di pintu neraka. Lihat pintu neraka. Tentu dia yang dilihat adalah yang di dalam neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Ternyata mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hadisnya sahih. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengapa mayoritas penduduk neraka itu wanita? Padahal ikhwah, wanita itu paling mudah masuk surga. Rasulullah nggak beri banyak syarat. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu sholat yang 5 waktu.
wa shamat syahroha, puasa Ramadan. Demikian, dia sholat 5 waktu. Artinya, nggak pun dia tambah dengan sholat sunnah yang lain. Sholat 5 waktu itu aja. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada sholat duha, tidak ada sholat malam. Enggak. Ini saja. Kalau mereka sudah sholat yang 5 ini, ya, sholat 5 waktu ini. Kemudian dia puasa Ramadan. Enggak pun dia tambah dengan puasa Nabi Daud, enggak dia tambah dengan puasa Senin Kemis, atau puasa Bid, atau puasa-puasa yang lainnya. Enggak dia tambah, hanya puasa Ramadan, selesai. Wa hafizat farjaha, kemudian dia jaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taati suaminya. Qila laha dukhulil jannah, maka dikatakan kepada si wanita tersebut, silahkan kalian masuk ke dalam surga, ya, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Begitu, hanya 4 syarat, nggak banyak-banyak, hanya 4 syarat. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat suami, selesai ceritanya, masuk ke surga. Tapi mengapa berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza amatu man dakhla nisa, ternyata yang mayoritas di dalamnya itu adalah perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan alasannya ketika beliau khutbah Id, ya, setelah beliau selesai memberikan khutbah Id untuk laki-laki, beliau mendatangi jamaah perempuan. Apa kata beliau? Ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna ahkaru ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian karena aku lihat kalian mayoritas penduduk neraka. Salah seorang sahabiyah bertanya, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Beliau katakan, tukthirna la'na wa takfurna la'ashir. Sering mencela dan tak bersyukur kepada sang suami. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas. Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittala'tu 'alal jannati, aku melihat surga. Fara'aitu aktsara ahliha fuqara, dan kulihat ternyata mayoritas penduduknya adalah orang-orang fakir. Wattala'tu fin nari, dan aku pun melihat ke neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan kulihat mayoritas penduduknya itu perempuan. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya, ya, mayoritas penduduk surga itu adalah orang miskin. Dan mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Ya, kaum wanita. Muncul pertanyaan. Terus, siapa mayoritas penduduk surga? Laki-laki kah atau perempuan? Kan yang berita Rasulullah mayoritas penduduk neraka. Mayoritas penduduk neraka. Kemudian, tidak ada dibicarakan mayoritas penduduk surga. Nah, lantas muncul pertanyaan, kalau di neraka itu mayoritasnya perempuan, terus kalau di surga bagaimana? Mana yang lebih banyak, laki-laki kah atau perempuan? Karena kenapa ikhwah? Karena masalahnya tidak setiap orang yang mayoritasnya itu di neraka berarti dia minoritas di surga, enggak juga begitu. Apalagi kita ketahui bahwasanya wanita itu nanti di akhir zaman, satu laki-laki akan menanggung 50 wanita. Satu laki-laki 50 wanita. Jadi kalau wanita itu menjadi mayoritas penduduk neraka, belum tentu dia berarti menjadi minoritas penduduk surga. Belum tentu juga. Demikian ikhwah, ya. Karena dia tidak konsekuensi seperti itu. Misalnya ini kita katakanlah ada satu orang laki-laki dikelilingi ada 2 orang laki-laki dikelilingi oleh 10 orang wanita misalnya. Udah. Kalau laki-laki ini, 1 laki-laki masuk neraka, 5 perempuan masuk neraka, maka kita katakan mayoritas penduduknya perempuan. Kenapa? Karena lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tapi yang 1 laki-laki tadi dengan yang 5 perempuan lagi, sisa. Kalau masuk surga gimana?
Berarti kan bisa mayoritas juga. Nah, itu ikhwah. Itulah yang sedang menjadi pembicaraan sejak zaman sahabat. Ya, sejak zaman sahabat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Saya ulangi, kalau mayoritas penduduk surga itu orang miskin, jelas sudah. Ya, karena Rasulullah dengan tegas-tegas mengatakan, "Fara'aitu amatu ahli jannati al-masakin." Kulihat mayoritas penduduk neraka itu orang miskin. Kalau itu tidak ada permasalahan. Nah, yang jadi permasalahan kita adalah kalau penduduk neraka itu mayoritasnya perempuan, apakah penduduk berarti menunjukkan bahwasanya mayoritas penduduk surga itu laki-laki? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita masuk pembahasan berikutnya yang membahas tentang masalah ini. Halir rijalu aktsaru fil jannati amin nisa? Apakah penduduk surga itu mayoritasnya laki-laki ataukah perempuan? Takhasamur rijalu wan nisa fi hadza fasahabatu ahya'un. Pada zaman sahabat, ikhwah, pada zaman sahabat itu orang-orang berdebat dengan masalah ini, tentang masalah ini. Ya, antara wanita dan laki-laki berdebat dalam masalah ini pada zaman sahabat, berarti sudah meninggal. Rasulullah sudah wafat. Berdebat. Laki-laki mengatakan, kalian tuh penduduk neraka mayoritas, berarti minoritas penduduk surga. Yang perempuan mengatakan, kalaupun kami penduduk neraka mayoritas, belum tentu jadi minoritas penduduk neraka, penduduk surga. Demikian itu diperdebatkan. Wa fi sahihi Muslimin an Ibnu Sirina, dari Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dari Ibnu Sirin, qala, dia berkata, ikhtasama rijal wan nisa. Kaum laki-laki dengan kaum perempuan sedang apa namanya? Sedang berdebat, ya. Ayyuhum aktsaru fil jannah? Siapakah yang paling banyak penduduk surga? Laki-laki kah atau perempuan? Wa fi riwayatin imma tafakharu wa imma tadzakaru. Satu riwayat menyebutkan imma, ada kemungkinan pemicunya adalah untuk saling membanggakan, atau pemicunya ada kemungkinan imma tadzakaru, yaitu mereka saling mengingatkan. Jadi sedang berdiskusi lah kita kemana sebenarnya. Laki-laki yang mayoritas penduduk surga itu laki-laki itu apakah perempuan? Ini sedang mereka diskusikan. Jadi bukan kami lebih banyak, kami enggak begitu, ikhwah. Ya. Jadi ada kemungkinan dua perkara. Pemicu mereka bertengkar, berdebat seperti ini, imma mereka itu karena mau membanggakan jenis kelamin masing-masing, atau mereka itu sedang berdiskusi, tadzakaru. Ar-rijalu fil jannati aktsaru amin nisa. Apakah laki-laki yang mayoritas penduduk surga ataukah perempuan? Fasa'alu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan akhirnya mereka pun pergi bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti yang dikatakan tadi bahwasanya pada waktu itu para sahabat masih hidup, masih ramai lah begitu, masih ada para sahabat yang hidup. Sehingga mereka bertanya kepada para sahabat. Di antaranya kepada Abu Hurairah. Fasa'alu Abu Hurairah. Mereka pun bertanya kepada Abu Hurairah. Fahatajja Abu Hurairah ala anna nisaa fil jannati aktsaru. Lantas Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdalilkan, beliau mengatakan bahwasanya wanita adalah penduduk mayoritas surga. Ini pendapat Abu Hurairah, ya. Beliau menetapkan bahwasanya yang menjadi mayoritas penduduk surga itu adalah kaum wanita. Kemudian beliau berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu yaqul, beliau mengatakan, inna awwala jumratin tadkhulul jannata ala suratul qamar lailatul badri. Sesungguhnya kelompok pertama, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, wajah mereka itu bagaikan bulan purnama. Ya, wajah mereka bagaikan bulan purnama. Wallati taliha ala adwa'in kaukabin durriyyin fis sama. Adapun rombongan berikutnya, ya, rombongan yang pertama itu wajah mereka putih bagaikan bulan purnama. Kemudian datang masuk rombongan kedua. Rombongan kedua ini, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mereka itu cemerlang, ya. Mereka cemerlang bagaikan bintang
di langit, cemerlang. Ya. Beda tentu yang kalau bulan kan lebih terang nih, tapi ini cemerlang, bagaikan bintang di langit. Likulli imri'im minhum zaujatan isnatan. Masing-masing orang ya memiliki dua istri. Masing-masing laki-laki ya, baik yang rombongan pertama maupun rombongan yang kedua yang masuk ke dalam surga, masing-masing laki-laki memiliki dua orang istri. Kemudian ikhwah, selanjutnya yura mukhu suqihima min wara'il lahmi, di mana sumsum tulang betisnya itu bisa dilihat dari balik daging. Artinya terlihat sumsum tulang betisnya. Wa ma fil jannati azab, dan tidak ada satupun penduduk surga itu yang lajang. Semuanya berkeluarga. Kalaupun nanti semasa dia di dunia belum sempat menikah, dia sudah meninggal, maka Allah akan nikahkan dia dengan wanita-wanita penduduk surga. Jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdalilkan bahwasanya menyatakan bahwasanya mayoritas penduduk surga itu ya perempuan. Kenapa? Karena hadis tadi mengatakan setiap laki-laki memiliki dua istri. Jadi kalau ada 100 laki-laki yang masuk, berarti yang perempuan 200. Gitu ikhwah. Udah sangat jelas bahwasanya perempuan itu mayoritas penduduk surga. Kalau yang masuk misalnya seperti yang masuk surga 70.000 masuk surga dengan tanpa hisab, ya, sab'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzabin. 70 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang mereka itu adalah la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yaktawun, tidak minta melakukan pengobatan dengan cara besi panas, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk pertama yang masuk, yaitu yang masuk surga dengan tanpa hisab 70.000 orang. Dalam riwayat Imam Ahmad, setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Berarti sekitar 4.900.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kalau 4.900.000 orang itu masuk surga dengan tanpa hisab, yang masing-masing mereka itu ada dua istri, berarti berapa wanita penduduk surga untuk rombongan yang 70.000 dengan tanpa hisab ini? Berarti 4.900.000 kalikan 2. Berarti 58 ya. 5.800.000 lebih kurang. Berarti penduduk surga yang terbanyak adalah perempuan. Nah, gitu ikhwah. Ya, itulah perhitungan dan pendalilan yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian. Dikarenakan masing-masing laki-laki memiliki dua istri. Jadi ikhwah, memang sudah begitulah memang takdirnya seorang wanita. Kalaupun dia tidak dipoligami di dunia, maka di akhirat dia akan dipoligami. Demikian ikhwah. Ya, biasanya kalau kita tanya ibu-ibu mau pilih yang mana, poligami di akhirat saja katanya biasanya. Kemudian kita lanjutkan. Wal hadisu wadihud dalalati ala anna nisa fil jannah akthar min rijal. Hadis ini sangat jelas bahwasanya ini merupakan dalil bahwa wanita itu lebih banyak jumlahnya ketimbang laki-laki. Wa qad ihtajja ba'dhum ala anna rijal aktsaru bil hadis. Ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar. Namun sebagian ulama menyatakan bahwasanya enggak. Yang mayoritas penduduk neraka, mayoritas penduduk surga itu ya laki-laki. Berdalilkan dengan apa? Hadis yang kita sebut tadi. Ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar. Kulihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Jadi kalau dalam neraka mereka mayoritas, berarti di surga sudah minoritas. Nah, demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Apa namanya? Sedang diskusi. Fal jawabu annahu la yalzam min kaunihinna aktsaru ahlin nari ayakunna aqall sakinil jannah. Jawabannya tidak harus apabila mereka yang menjadi mayoritas penduduk neraka berarti dia menjadi penduduk minoritas surga. Enggak harus begitu, kata penulis.
Ya. Kenapa? Kama yaqulu Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Fayakunul jam'u bainal haditsaini anna nisa aktsara ahlin nari wa aktsara ahlin jannah. Dari dua hadis ataupun hadis yang kita sebutkan tadi itu ikhwah, maka untuk dikompromikannya, sebaiknya dikompromikan. Dikompromikanlah hadis-hadis tersebut. Hadis yang mana ini ikhwah? Perhatikan, hadis yang menyatakan mayoritas penduduk neraka itu adalah perempuan. Dengan pertanyaan apa yang menjadi mayoritas penduduk surga. Untuk menggabungkan dua hadis ini, ikhwah, untuk menggabungkan dua hadis, yaitu fayakunul jama' bainal hadisaini, untuk mengkompromikan dua hadis, annan nisa aktsari ahlil jannati wa aktsari ahlin nar. Berarti untuk menggabungkan dua hadis bahwasanya wanita itu menjadi penduduk mayoritas penduduk surga dan demikian juga menjadi mayoritas penduduk neraka. Demikian ikhwah, ya. Kenapa demikian? Wabidzalika yakunna aktsarul minar rijal wujudan fil khalqi. Dikarenakan wanita itu lebih banyak, ya, lebih banyak jumlahnya, ya, secara makhluk. Artinya wabidzalika yakunna aktsaru minar rijali wujudan fil khalqi. Karena wanita itu secara umum jumlahnya lebih banyak ketimbang laki-laki. Secara umum, ya. Ya, secara umum. Wa yumkinu ayyuqal. Saya ulangi ikhwah. Untuk mengkompromikan dua hadis. Ingat hadis yang pertama yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kulihat kalian tuh mayoritas penduduk neraka. Sementara dari Abu Hurairah tadi bahwasanya setiap laki-laki itu setiap laki-laki penghuni surga bersama dia ada dua perempuan, dua istri. Berarti jumlah dua kali lipat. Ini jadi gimana nih untuk mengkompromikan dua hadis ini? Cara mengkompromikannya kata Ibnu Hajar, ya, bahwasanya karena wanita itu adalah mayoritas penduduk surga dan juga mayoritas penduduk neraka. Bagaimana cara menyimpulkan itu? Dikarenakan karena wanita itu secara jumlah Allah ciptakan lebih banyak ketimbang laki-laki. Seperti yang kita katakan tadi contohnya. Ada 2 orang laki-laki. Di keliling dia ada 8 orang perempuan atau 10 orang perempuan. Ya. Ketika satu laki-laki ini masuk neraka, 5 perempuan masuk neraka. Berarti kan perempuan tadi lebih banyak dibandingkan laki-laki. Makanya mayoritas penduduk neraka adalah perempuan. Tapi ada satu laki-laki tadi yang masuk surga. Sisanya perempuan tadi 5. Berarti yang menjadi mayoritas penduduk surga perempuan juga jadinya. Karena apa? Karena jumlah mereka itu Allah ciptakan jauh lebih banyak ketimbang laki-laki. Wa yumkinu ayyuqal. Bisa juga kita katakan untuk mengkompromikannya. Yaitu inna hadisa Abi Hurairah yadullu ala anna naw'al isa'i fil jannah aktsaru sawa'an kunna min nisa'id dunya aw min hurin 'ain. Bahwasanya hadis Abu Hurairah itu menunjukkan makhluk jenis wanita itu lebih banyak juga berada di surga, ya. Karena apa? Karena mereka jumlah gabungan antara wanita yang memang dari dunia, ya, dengan wanita yang Allah ciptakan sudah ada di surga, yaitu seperti bidadari. Nah, para bidadari ini dia tidak berasal dari dunia. Beda halnya dengan wanita-wanita solehat yang akhirnya menjadi penduduk surga. Jadi kalau digabungkan jumlah orang ini, menjadilah mereka lebih banyak jumlahnya di surga ketimbang laki-laki. Demikian ikhwah. Apa dasarnya kalau para bidadari ini bukan di dunia? Allahu a'lam bishawab ikhwah. Dalam sebuah hadis disebutkan apabila seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka para bidadari di surga akan mengatakan, wailaki, celakalah engkau. Dia itu sebentar saja bersamamu.
sebentar lagi dia akan menuju kepada kami. Ini kan berarti para bidadari yang memang Allah ciptakan sudah ciptakan di surga. Demikian ikhwah. Itu pernyataan dari Ibnu Hajar Asqalani. Was-su'al ayyuhuma aktsar fi jannah. Pernyataan berikutnya. Lantas, yang mana kali yang lebih banyak jumlah di surga? Laki-laki atau perempuan? Waqad waffaqa Qurtubi bainan nassaini. Imam Al-Qurtubi beliau mencoba kembali untuk mengkompromikan dua hadis ini. Bi'anna nisa kunna aktsaru ahlil nar qabla syafa'ah. Beliau katakan wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka sebelum adanya syafaat. Wa khuruju usatil muwahhidin minan nar. Sebelum adanya syafaat dan sebelum orang-orang muwahhid, orang-orang yang bertauhid yang durhaka yang masuk neraka sebelum mereka masuk ke surga. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya kaum muslimin ini kan ada yang langsung masuk surga, ya. Tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga tapi setelah dihisab dulu. Nah, ada jenis ketiga ini, dia dihisab dengan hisab yang sulit dan akhirnya dia masuk neraka karena nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia orang bertauhid, orang ini pun nanti di suatu saat akhirnya akan Allah beri syafaat untuk mereka dan Allah akan tempatkan mereka di surga. Ini yang disebut dengan al-jahannamiyin. Sebagaimana yang sudah kita bahas, mereka itu nanti akan disuruh mandi di Nahrul Haya. Dan akhirnya ketika mandi, maka mereka pun tumbuh putih bagaikan sayur mayur yang sedang tumbuh. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah, ya. Jadi di sini kata Imam Al-Qurtubi, sebelum adanya syafaat, sebelum para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid yang tadinya durhaka yang sempat masuk neraka, sebelum mereka ini masuk ke surga, maka wanita itu mayoritas penduduk neraka. Fa idza kharaju minha bisyafa'ati asy-syafi'in au bi rahmatin arhamar rahimin. Namun apabila syafaat mulai digulirkan, ya, orang-orang mukmin memberikan syafaatnya, malaikat memberikan syafaatnya, Allah memberikan syafaatnya untuk mengeluarkan orang-orang beriman yang ada dalam neraka. Apabila ini semua sudah dikeluarkan, ya, atau Allah yang memang sengaja mengeluarkan melihat orang yang walaupun punya keimanan walaupun sebesar biji zarah, Allah keluarkan dan masukkan ke surga. Kalau ini sudah dilakukan ikhwah, kunna aktsaru ahlil jannah. Maka jadilah wanita itu menjadi mayoritas penduduk surga. Itu pengkompromian dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi. Wa yadullu ala qillatin nisa fil jannati ma huwa rawahu Ahmadu wa Abu Ya'la. Di antara bukti yang menyatakan bahwasanya wanita itu minoritas, ya, minoritas penduduk surga, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la, ana Amr bin As, dari Amr bin As, kalau dia mengatakan, bainama nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha syi'bi, di bukit ini, idh qala unzuru hal tarawna syai'an, beliau mengatakan, apakah kalian melihat sesuatu? Fakulna, kami katakan, nara ghirbanan fiha ghurabun asam. Ya Rasulullah, kami hanya melihat burung gagak, ya. Mungkin ikhwah, para pemirsa sudah tahulah bagaimana burung gagak, warnanya hitam, ya. Burung gagak. Kata Rasulullah ketika berada di perbukitan, apa yang kalian lihat? Apakah kalian melihat sesuatu? Kata para sahabat, kami hanya melihat sekumpulan burung-burung darda, sekumpulan burung-burung gagak, ya. Dan di situ ada seekor burung gagak asam. Burung gagak asam ini, ya, yang bulu badannya hitam, tapi bulu sayapnya putih. Kalau umumnya kan burung gagak itu semuanya hitam. Umumnya semuanya hitam, tapi yang ini tidak.
badannya hitam, sayapnya putih. Wa ahmarul minkari warijlain, dan paruhnya merah, kakinya juga merah. Ya, padahal burung gagak biasa paruhnya hitam dan cakernya juga hitam. Semua hitam. Bulu hitam, sayap hitam, paruh hitam, cekernya juga hitam, cakarnya, kakinya. Tapi burung gagak a'som ini, ya, badannya hitam, bulu sayapnya putih, paruhnya merah, dan kakinya merah. Itu yang disebut dengan ghurabu a'som. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata minan nisa illa man kana misluhunna misla hadzal ghurab fil ghirban. Tidaklah wanita itu masuk ke surga kecuali jumlahnya itu sama seperti, mirip seperti gagak-gagak ini. Ya, mirip seperti gagak-gagak ini. Jadi di sini Rasulullah dengan lugas mengatakan, ya, tidaklah masuk ke dalam surga, tidaklah wanita masuk ke surga kecuali dia itu bagaikan burung gagak-gagak ini. Artinya ada burung gagak asom yang sangat langka, itu yang bersama gagak-gagak ini. Jadi jumlah gagak-gagak ini dibandingkan dengan jumlah ghurab asom tadi itu. Begitulah jumlah perbandingan antara wanita yang masuk surga dengan yang pria masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallah. Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi beberapa ada pengkompromian, ya. Ada beberapa pengkompromian kalau kita lihat dari awal ikhwah, yaitu menganalisanya hadis yang mengatakan aku melihat mayoritas penduduk neraka itu kaum wanita. Berarti dari sini ada yang melazimkan, berarti kalau wanita itu penduduk neraka, mayoritas penduduk neraka, berarti di surga minoritas. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya enggak, mayoritas penduduk neraka surga itu adalah kaum wanita. Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi, bahwasanya yang masuk surga itu masing-masing memiliki 2 orang istri. Berarti kan jumlahnya 2 kali lipat. Tapi ini seperti ada perbedaan, ada pertentangan. Ta'arud baina dalilain, ya, ta'arud baina di antara dua dalil. Lantas Ibnu Hajar Al-Asqalani mencoba untuk mengkompromikan. Apa kata beliau? Yaitu karena jumlah wanita itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding kaum laki-laki, maka tidak harus kalau wanita itu mayoritas penduduk neraka berarti dia minoritas penduduk neraka. Nggak harus begitu, ya. Bisa saja wanita itu mayoritas penduduk neraka, tapi karena jumlah mereka itu banyak, jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, maka boleh jadi di surga juga mereka mayoritas. Seperti yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi artinya mayoritas penduduk neraka tidak harus menjadi minoritas penduduk surga. Demikian. Sehingga 2 hadis ini tidak ada pertentangan. Ya. Sehingga dalam 2 hadis ini tidak ada pertentangan. Kemudian ikhwah, Imam Al-Qurtubi memberikan cara lain, ya, cara lain yaitu menjadi penduduk neraka, mayoritas penduduk neraka sebelum ada syafaat. Jadi mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Tapi setelah ada syafaat, orang mukmin memberikan syafaat, Rasul memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, termasuk Allah memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin yang masuk neraka sudah dikeluarkan dari neraka dan semua dikumpulkan di surga, maka jadilah pada saat itu wanita menjadi mayoritas penduduk surga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada lagi begini yang mengatakan bahwasanya yang mayoritas penduduk neraka itu, mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita-wanita yang tadinya ada di dunia. Dengan demikian, untuk penduduk surga, wanita dunia tadi itu yang masuk surga sedikit, karena mayoritas wanita dunia itu masuk neraka. Adapun hadis Abu Hurairah itu ikhwah, itu wanita yang Allah ciptakan di surga, atau wanita penduduk dunia yang masuk surga ditambah dengan bidadari yang Allah sudah ciptakan di surga. Itu dia cara pengkompromiannya. Tapi ternyata di sini penulis memberikan dalil yang jelas,
Ya, dalil yang jelas yaitu dengan pernyataan Rasulullah SAW, sesungguhnya perbandingan antara wanita masuk surga dengan laki-laki masuk surga adalah bagaikan burung gagak yang biasa, jumlah burung gagak yang biasa, sekumpulan burung gagak yang biasa dengan burung gagak aksom yang sudah kita katakan tadi. Jadi jelaslah ikhwah, Allahu a'lam bissawab, ya Allah a'lam bissawab, bahwasanya wanita itu minoritas penduduk surga. Tetapi ini adalah wanita yang berasal dari dunia. Tapi kalau digabungkan dengan para bidadari yang juga dalam jenis wanita, maka dia bisa menjadi mayoritas juga. Allahu a'lam bishawab. Intinya ikhwah azallahu wa iyyakum, udahlah berusaha ajalah kita, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi penduduk surga. Terserah Allah lah nanti mau jadi yang mana yang menjadi mayoritas penduduk surga. Intinya itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perdebatan ini ya ada banyak tinjauan ikhwah, ada banyak tinjauan. Allahu a'lam bishawab. Dan sepertinya penulis lebih cenderung pada pendapat minoritas itu adalah kaum wanita yang di surga. Sementara laki-laki mayoritas di surga. Jadi di neraka mayoritas yang di neraka itu perempuan, laki-laki lebih sedikit jumlahnya, sementara di surga yang lebih banyak jadi penduduk surga itu adalah laki-laki dan yang minoritas adalah kaum perempuan. Ala kulli hal, ikhwah azallahu wa iyyakum, ini semua tentu sebagai ilmu pengetahuan bagi kita, dan yang terpenting adalah bagaimana caranya agar kita berusaha meminta pada Allah, mohon rahmat pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita menjadi penduduk surga. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Banyak syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan menuju negeri abadi, yaitu sebuah pembahasan mengenai mayoritas penduduk surga. Tadi telah dijelaskan mayoritas penduduk surga itu seperti apa, yang mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semua dalam kondisi apapun. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama kami ajukan langsung, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pertemanan seperti apakah yang menyebabkan pertengkaran di akhirat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mengasihi di dunia, mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pertemanan orang yang bertakwa itu pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun saling sayang menyayangi bukan karena Allah, ini akan menjadi saling musuh. Ba'duhum al-akhilla ba'duhum li ba'din adu. Sebagian lagi akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, karena masing-masing mengajak pada perbuatan maksiat. Tetapi pertemanan orang-orang yang bertakwa, ikhwah, pertemanan karena Allah. Dia mendekat, dia mencintai temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah, berarti dia sudah menyempurnakan iman. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana alillah wa atalillah faqad istakmal iman. Mereka yang membenci karena Allah, mencintai karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah, itu berarti keimanan sudah sempurna. Dan inilah kecintaan yang terjadi di antara orang-orang yang bertakwa. Ya. Rasulullah pernah mengatakan juga, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan Allah beri naungan di hari akhirat kelak,
di mana di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Rajulani yatahabbani fillah, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berpisah karena Allah dan mereka berkumpul karena Allah. Ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi standarnya adalah mereka berteman karena Allah. Inilah bertemannya orang-orang yang bertakwa. Bukan asal berteman. Karena orang Arab bilang, as-sahib, sahib. Teman itu dia menyeret. Kalau teman kita baik, maka dia akan menyeret kita pada perbuatan baik. Tapi kalau temannya buruk, maka dia akan menyeret teman tersebut pada keburukan. Sekali lagi ikhwah, azallahu wa iyyakum, pertemanan yang membuat pertengkaran di akhirat, yaitu pertemanan yang tidak didasarkan oleh ketakwaan. Adapun mereka yang berteman atas dasar ketakwaan, maka pertemanan mereka akan tetap sama bareng ya hingga akhirat kelak, dan mereka akan saling bertanya di akhirat kelak. Makanya hati-hati dalam berteman. Ikhwah. Makanya orang yang bertakwa harus dia punya ilmu. Karena tanpa ilmu dia tidak bisa bertakwa. Supaya dia bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk, mana yang berteman atas dasar ketakwaan dan mana berteman atas dasar ketidaktakwaan hanya dikarenakan keduniawian. Allahu a'lam bishawab. Naam. Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan kami berikan kesempatan. Kami tunggu di layanan telepon di 021 8236543. Nah, silakan. Jika ada yang bertanya melalui layanan telepon. Nah, halo. Ya. Belum ada yang terhubung. Kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika seorang laki-laki yang sholatnya itu sering bolong-bolong tapi dia baik dan akhlaknya, apakah itu lebih baik daripada seorang wanita yang dulunya dia pernah berbuat banyak dosa tapi sekarang berusaha lebih baik untuk memperbaiki ibadahnya? Dan manakah yang lebih baik Ustaz dari laki-laki dan perempuan tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Mungkin saya tambahkan pertanyaannya, maksud penanya mereka yang ibadahnya sholatnya bolong-bolong ya, tapi bagus muamalahnya, dengan yang sholatnya sempurna tapi muamalahnya nggak bagus. Mungkin ini yang dimaksud. Ikhwah azallahu wa iyyakum, begini. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak diberi dispensasi untuk ditinggalkan. Apapun posisi antum, apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, tidak ada dispensasi untuk tidak dilaksanakan. Nggak ada, ikhwah. Kita hanya diberi dua pilihan. Imma Anda sholat atau Anda disolatkan. Itu saja pilihannya. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau nggak sanggup sudah nggak apa-apa. Haji nggak sanggup nggak haji. Umroh nggak sanggup nggak umroh. Zakat nggak sanggup nggak zakat. Tapi sholat nggak sanggup nggak bisa. Wajib sanggup. Apapun ceritanya harus dia sholat dalam kondisi apapun. Kalau seandainya dia tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya, sebisanya, gimana bisanya? Itu satu. Yang kedua, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Tidak ada para ulama yang berdebat dalam masalah seorang meninggalkan satu sholat, apakah dia kafir atau tidak, kecuali hanya di sholat. Lain nggak ada. Oleh karena itu, ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, kalau ada seorang yang dia sholatnya jarang-jarang atau bolong-bolong, atau satu hari hanya 3 kali, misalnya minta diskon 2 sholat, tapi bagus, muamalahnya bagus, dengan teman bagus, pada orang tua yang berbakti, mana lebih bagus, ikhwah? Mana lebih bagus dengan si A seperti itu, si B sholatnya rajin tapi suka nyakiti orang, demikian. Mana lebih bagus? Yang lebih bagus yaitu si B dibandingkan si A. Walaupun dia bagus muamalahnya dengan orang lain, tapi dikarenakan
dia sholatnya bolong-bolong, itu lebih besar dosanya ketimbang si B. Ikhwah, perlu diketahui bahwasanya seorang yang nggak sholat itu lebih besar dosanya ketimbang orang yang berzina, ketimbang orang yang mencuri. Nggak ada para ulama yang mengkafirkan orang yang berzina kecuali kalau dia mengatakan halal berzina. Nggak ada para ulama mengatakan mencuri itu kafir kecuali kalau dia mengatakan halal mencuri, berarti menghalalkan yang haram, itu kafir. Tapi kalau dia perbuatan mencurinya, nggak ada satupun yang mengkafirkan pelaku itu. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada mengkafirkan para pelaku-pelaku dosa besar. Tetapi yang nggak sholat sekali, 2 kali, ada yang mengkafirkan. Kira-kira lebih besar dosa mana, ikhwah? Ya jelas lebih besar dosa orang yang nggak sholat atau sekali nggak sholat. Demikian ikhwah, rahimallahu. Jadi bahaya nggak sholat itu, ikhwah. Sekali nggak sholat itu lebih besar dosanya ketimbang orang yang berzina, ketimbang orang yang mencuri. Sekali lagi ikhwah, saya ulangi, bahwasanya tidak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan orang yang mencuri, orang yang mengkafirkan orang yang berzina. Tapi adakah para ulama yang mengkafirkan seorang yang nggak sholat 1 kali? Ada. Demikian. Saking besarnya dosa orang yang nggak sholat. Jadi nggak bisa dibandingkan dosa-dosa orang yang seperti itu dibandingkan dosa orang yang nggak sholat. Atau bahasa kita lah yang minta diskon dalam sholatnya. Itu terlalu besar dosanya. Terlalu besar. Demikian ikhwah. Sekali lagi, terlalu besar. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan orang yang rajin sholat tapi dia masih buat maksiat. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ikhwah, saya kira itu saja kajian kita ya, sudah jam 9 lebih, 9:04 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberi kita hidayah, memberi kita inayahnya, membimbing kita senantiasa menunjukkan pada kita siratal mustaqim dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Dan sebelum saya akhiri, saya ulang kembali, orang yang nggak sholat 1 kali itu lebih besar dosanya ketimbang dia berzina dan mencuri. Ya, karena orang yang nggak sholat 1 kali ada yang mengkafirkan dari kalangan para ulama, walaupun masalah khilafiyah. Tapi yang berzina dan mencuri tidak ada yang mengkafirkan kecuali dia menghalalkannya. Demikian saja. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sekali lagi untuk Ustaz yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua, dan ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan yang sangat bermanfaat sekali, yaitu menuju negeri abadi, yaitu mengenai mayoritas penduduk surga, yang dimana ini merupakan nasihat bagi kita semua, dimana rata-rata atau mayoritas penduduk surga itu yaitu orang-orang miskin, dan ini merupakan pengobat hati bagi mereka yang memang keadaannya yang serba kekurangan. Semoga Allah berikan kesabaran hingga akhir usia nanti, hingga kita bisa memasuki surga. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka.